Arus air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin, medan magnet itu dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. D. Biogas. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas adalah gas yang mudah terbakar. Biogas yang dihasilkan dari digester dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti untuk memasak, penerangan, penggerak, dan salah satunya digunakan untuk pembangkit listrik energi biogas. E. Biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Sampah padat dari pemukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap dan listrik. F. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini dikatakan energi terbarukan. Penggunaan panas bumi selain untuk pembangkitan listrik, energi panas bumi juga dapat dipergunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayuran, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. 2. Manfaat produk bidang konversi energi. Energi listrik yang dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan untuk penerangan, kegiatan produksi pada industri kecil, serta kegiatan yang bersifat edukasi. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. A. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan, mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. C. Ketersediaan energi listrik, terutama di daerah-daerah terpencil, diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, di antaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan, untuk pendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil, terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai faktor. 3. Potensi produk bidang konversi energi di daerah. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contoh, limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Potensi alam berupa sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun dan potensi angin di daerah pantai yang memungkinkan untuk pembangkit energi baru terbarukan melalui panel surya dan turbin bertenaga angin. Perencanaan produksi rekayasa konversi energi. Pembakaran pembuatan arang atau pengarangan dengan menggunakan alat pirolisis. Pembuatan arang briket dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Proses pembakaran ini dapat digunakan barang bekas berupa drum yang didesain sedemikian rupa untuk proses pengarangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan.
Alat pendukung dalam pembuatan arang-arang briket diantaranya A. Alat pirolisis atau drum pembakaran, B. Alat penumbuk, C. Ayakan, D. Wadah pencampuran kanji, E. Pencetak arang briket, F. Alas pengeringan. Bahan pendukung pembuatan arang-arang briket diantaranya A. Tepung kanji, B. Air, C. Limbah pertanian yang berupa kulit kakao, kulit durian, kayu bakar, tempurung, limbah tandan sawit, sekam, limbah industri furnitur. Proses produksi, rekayasa, konversi energi. Pembuatan arang-arang briket. Konversi energi dapat dilakukan melalui konversi dari limbah pertanian sebagai bahan baku untuk dibuat arang briket. Arang-arang briket sebagai salah satu energi terbarukan diproses melalui proses pembakaran arang yang disebut dengan proses pirolisis. Proses pengarangan briket dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, penyediaan bahan baku. Bahan untuk pembuatan arang briket misalnya tempurung kelapa, kayu bakar, kulit durian, sekam, kulit kakao, atau bahan lain yang berasal dari sampah organik banyak tersedia di lingkungan sekitar. Bahan baku untuk pengarangan dipotong menjadi berukuran kecil untuk mempermudah dan mempercepat proses pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur di sinar matahari sampai bahan kering sehingga proses pirolisis berjalan sempurna. 2. Proses pirolisis. Proses pirolisis yaitu proses pembakaran tanpa oksigen atau karbonisasi untuk memperoleh karbon atau arang. Jika pembakaran terbuka dengan kehadiran oksigen dapat menghasilkan abu sebagai akhir pembakaran. Pembakaran dilakukan pada tungku pirolisis yang berupa tabung pembakaran tertutup dengan sebuah lubang pengeluaran asap. 3. Penepungan. Arang dihaluskan dengan cara ditumbuk dan diayak agar diperoleh kehalusan atau butir yang homogen. 4. Pencampuran. Pencampuran tepung arang, kanji, dan air dilakukan dengan menyiapkan tepung kanji dan air, didihkan sehingga menjadi kental dengan perbandingan antara tepung kanji 6 gram, air 30 gram, dan tepung arang 60 gram. Tepung arang dimasukkan dalam kanji yang sudah mengental sehingga menjadi adonan arang briket yang siap dicetak menjadi arang briket. 5. Pencetakan arang briket. Pencetakan arang briket dilakukan dengan menggunakan alat pencetak arang briket. Cetakan arang briket dapat dibuat secara manual dengan menggunakan pipa paralon atau bambu yang dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. 6. Pengeringan. Arang briket yang telah dicetak masih mengandung kadar air yang tinggi sehingga dibutuhkan pengeringan yang dapat dilakukan dengan melakukan penjemuran atau menggunakan pengering buatan. 7. Penggunaan produk arang briket. Manfaat atau kelebihan arang briket diantaranya A. Arang briket merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. B. Arang briket dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar dari fosil seperti minyak tanah, bensin, dan solar yang tidak dapat diproduksi secara berulang. Arang briket diperlukan untuk keperluan rumah tangga sebagai bahan bakar kompor untuk keperluan memasak. Adapun kompor yang dipakai adalah kompor khusus untuk arang briket. Kesehatan dan keselamatan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut. 1. Baju kerja. 2. Helm. 3. Kacamata. 4. Sarung tangan. 5. Sepatu. Unsur-unsur penunjang keamanan
yang bersifat non-material adalah sebagai berikut. 1. Buku petunjuk penggunaan alat. 2. Rambu-rambu. 3. Isyarat bahaya. 4. Himbauan-himbauan. 5. Petugas keamanan. Kesehatan dan keselamatan kerja pada dunia usaha dan dunia industri harus diperhatikan dengan seksama oleh semua tenaga kerja dalam lingkup kerjanya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Kembangkan sikap tanggung jawab atas keselamatan diri. B. Biasakan menjaga kebersihan di area kerja dari kotoran atau material. C. Logam cincin merupakan penghantar listrik yang baik. Sebaiknya tidak digunakan pada saat bekerja pada rangkaian yang berarus listrik. D. Rambut panjang diikat atau dipotong jika bekerja pada mesin. E. Gunakan peralatan perlindungan diri. Peralatan perlindungan diri antara lain: 1. Kacamata pada saat penggunaan peralatan dan perlengkapan yang menghasilkan scrub yang dapat membahayakan mata. 2. Pelindung telinga pada tempat yang bising. 3. Sarung tangan melindungi tangan dari kecelakaan kerja. Helm yang kuat dikenakan di tempat yang dianjurkan. 6. Safety shoes. 7. Ear plug. 8. Pakaian keselamatan kerja. Tidak terlalu longgar untuk menghindari terjerat mesin yang berputar. Dan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Perawatan produk konversi energi yang berupa peralatan dalam pembuatan arang briket dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kerja, mencuci peralatan dengan bersih sebelum digunakan, mengembalikan peralatan yang telah digunakan pada tempat penyimpanan, bekerja dengan disiplin, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Pengemasan produk bidang konversi energi. Perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk berkembang dengan cepat, selubung didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan sesuai dengan pengguna atau calon pembeli. Fungsi kemasan dapat tercapai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas. B. Memuat informasi yang jelas dan jujur. C. Menarik, dengan komposisi yang imbang. D. Ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. E. Bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Label pada produk arang-arang briket, informasi yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang informasi produk yang sebenarnya, foto atau gambar produk, logo perusahaan, alamat produsen, dan bobot produk. Informasi tentang masa produksi dan hal-hal lain yang istimewa pada produk yang dihasilkan menjadi bagian informasi kepada konsumen.